Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung saja membuka ayat firman Tuhan kita di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah panggilan Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah panggilan Tuhan. Di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 ini menjelaskan bagaimana Nabi Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan. Yeremia 1 ayat yang ke-4 sampai 19, judul perikop adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Yeremia dipanggil dan diutus. Judul kebenaran firman Tuhan, panggilan Tuhan. Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Bahkan Nabi Yeremia dipanggil Tuhan, menerima suatu panggilan Tuhan di dalam usianya yang masih muda. Di dalam usia yang masih muda, di dalam ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Menunjukkan bahwa Nabi Yeremia usianya masih muda. Namun Tuhan memanggil Nabi Yeremia. Mengapa? Kita akan membahas secara rinci di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Tuhan telah mengenal Nabi Yeremia. Dalam bahasa Inggris, before I formed you in the womb, I know you. Aku telah mengenal engkau Yeremia. Tuhan berfirman, Tuhan telah mengenal Yeremia. Kita tahu bersama kata mengenal dalam bahasa Inggris adalah I know. Namun menariknya di dalam bahasa Ibrani adalah yada. Artinya Tuhan mengenal Nabi Yeremia dengan sungguh. Tuhan yada Yeremia. Tuhan mengenal Yeremia seperti istri dengan suami, mengenal dari luar sampai yang ke dalamnya. Tuhan tahu Nabi Yeremia dengan sungguh. Tuhan mengenal Yeremia. Maka Tuhan memanggil Yeremia untuk mengerjakan suatu panggilannya. Tetap lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5 bagian B. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menguduskan engkau. Tuhan telah menguduskan Yeremia. Di dalam bahasa Inggris, before you come out of the womb, I set you apart. Artinya I set you apart, mengkhususkan dari berbagai banyak orang, bahwa Tuhan mengkhususkan Nabi Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, untuk mengerjakan panggilannya. Mengkhususkan Nabi Yeremia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lanjut di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ke-5c. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan mengenal Nabi Yeremia dan Tuhan mengkhususkan, menguduskan Nabi Yeremia. Dan bahkan Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa untuk mengerjakan suatu panggilannya. Kalau kita melihat Nabi Yeremia ini bukan hanya nabi yang sekedar melakukan panggilan Tuhan. Nabi Yeremia ini hidupnya adalah sangat miris. Karena apa? Nabi Yeremia pertama adalah nabi yang masih muda. Nabi Yeremia juga memiliki suatu julukan, yaitu Nabi Peratap. Nabi Peratap. Maka dari itu Yeremia menuliskan kitab ratapan
yang berisi ratapan dan tangisan pada Tuhan. Nabi peratap, the weeping of prophet. Nabi peratap, seorang yang sangat menangis kepada Tuhan untuk bangsanya, yaitu bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Namun Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan menyuruh Yeremia untuk melakukan suatu panggilan tersebut. Apa itu arti suatu panggilan? Apa itu arti suatu panggilan? Kalau saya melihat dan menyimpulkan dalam Yeremia ini, apa arti suatu panggilan adalah suatu isi hati Tuhan, suatu isi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita, bahwa Allah memanggil kita. Ada suatu beban dalam hidup kita untuk kita menghidupi suatu panggilan itu. Saya ulangi, apa itu suatu panggilan? Adalah suatu isi hati Tuhan yang Tuhan taruh di dalam setiap hidup kita, bahwa Allah telah memanggil kita untuk melakukan suatu panggilan itu. Ada suatu yang namanya beban kita untuk melakukan pekerjaan panggilan itu. Apa saja bentuk panggilan itu? Apa saja bentuk panggilan itu? Bentuk panggilan di dalam Efesus 4 adalah bagaimana 5 jawatan. Ada yang dipanggil sebagai gembala, ada yang dipanggil sebagai nabi, dipanggil sebagai penginjil, panggil sebagai rasul, dan dipanggil sebagai pemberita Injil. Dan di dalam 1 Korintus 12 ada rupa-rupa karunia di dalam setiap panggilan, di dalam setiap umat orang percaya. Ada penyertaan Tuhan. Efesus 4 ayat 11. Jawatan, bentuk panggilan Tuhan. Dan 1 Korintus 12 ada rupa-rupa karunia bagi setiap umat orang percaya. Apa tantangan dalam suatu panggilan? Tantangan di dalam suatu panggilan bisa meliputi lingkungan, bisa meliputi juga rasa kurang diri. Yeremia menjelaskan bahwa aku tidak pandai bicara Tuhan, aku ini masih muda. Itu adalah menunjukkan suatu rasa kurang diri. Tantangan dalam suatu panggilan bisa meliputi rasa kurang diri, bisa meliputi lingkungan kita yang tidak mendukung kita. Yang tidak mendukung kita. Bagaimana kita melaksanakan tugas itu? Bagaimana kita melaksanakan tugas itu? Yang pertama adalah taat. Yang pertama adalah taat. Di dalam ayat yang ke-7, Yeremia 1 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Kata haruslah menunjukkan suatu perintah yang harus kita taati. Melaksanakan tugas dan panggilan Tuhan, kita harus taat. Seorang yang punya hati taat. Kita adalah hamba Tuhan, hamba yang telah dimerdekakan Tuhan dari belenggu dosa. Kita perlu taat untuk melakukan suatu panggilan itu. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, ketika Tuhan sudah memilih kita, hidup kita bukan dengan artian hidup kita sendiri, namun hidup Tuhan. Tuhan yang memiliki hidup kita secara penuh. Taat. Efesus 2 ayat yang ke-10 tuh, kita ini adalah buatan Allah untuk mengerjakan pekerjaan baik. Taat untuk melakukan pekerjaan baik. Kita harus taat untuk melakukan panggilan Tuhan itu. Kedua, jangan takut. Ayat yang ke-8. Kita lihat Yeremia 1 ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Meresponi panggilan Tuhan, kita jangan takut. Ada kuasa Tuhan di dalam suatu panggilan. Yeremia melakukan panggilan Tuhan di bangsa yang besar, yaitu bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan takut. Ada kuasa Tuhan di dalam suatu panggilan. Tuhan menyertai di dalam suatu panggilan. Bagaimana bentuk kuasa Tuhan itu di dalam suatu panggilan? Bagaimana bentuk kuasa? Yang pertama adalah pegang prinsip ini. Tuhan yang utus, Tuhan yang perlengkapi. Tuhan yang utus, Tuhan yang perlengkapi. Ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengelulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu.
Tuhan yang utus, Tuhan yang perlengkapi. Yeremia tidak pandai bicara, namun Tuhan berfirman bahwa ada perkataan Tuhan di dalam mulutmu, Yeremia. Ada firman Tuhan yang akan engkau sampaikan kepada bangsa-bangsa. Tuhan yang utus, Tuhan yang perlengkapi. Memperlengkapi setiap apa yang menjadi kebutuhan kita, kelemahan kita. Tuhan perlengkapi. Yang kedua, Tuhan yang utus, Tuhan yang bela. Tuhan yang utus, Tuhan yang bela. Ayat 19. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan yang utus, Tuhan yang bela. Jangan takut. Walaupun lingkungan kita kontra terhadap kita, namun Tuhan tidak akan membiarkan nabinya, hambanya untuk dipermalukan. Tuhan yang utus, Tuhan yang membela. Tetap berdiri dalam kebenaran itu. Maka Tuhan yang utus, Tuhan yang bela. Taat dan jangan takut. Dan buah dari kita menggenapi panggilan itu adalah 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Mendapatkan mahkota kehidupan. Mendapatkan mahkota kehidupan. Jangan takut dan tetap taat. Taat dan jangan takut. Ayat penutup 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Ayat penutup 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Kamu yang 2 Petrus 1 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam setiap hidup kita, janganlah takut dan kita taat. Maka kuasa Tuhan di dalam setiap hidup kita nyata. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Immanuel, Allah beserta kita.